Setelah mangkir dari panggilan pertama, Anas Urbaningrum kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat 10 Januari nanti. Bila kembali mangkir dengan alasan yang tidak jelas, maka KPK akan memanggil paksa. Surat panggilan kedua, karena yang bersangkutan tidak hadir pada pemanggilan pertama. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyambangi kediaman Anas Urbaningrum di Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa sore. Kedatangan pegawai KPK ini untuk mengantarkan surat panggilan pemeriksaan kedua terhadap tersangka kasus korupsi Hambalang itu. Harapan kita di jam atau hari yang sudah ditentukan beliau bisa hadir lah, saya kira gitu. Untuk kapannya bisa ditanyakan langsung sama Pak Anas atau pihak keluarga, saya kira gitu aja. Oke, saya kira gitu ya. Oke, makasih ya. Surat panggilan ini tidak diterima langsung oleh Anas, melainkan koleganya Tridianto. Dalam surat panggilan kedua, Anas akan diperiksa sebagai tersangka kasus proyek Hambalang dan proyek lainnya pada Jumat pekan ini. Mengantarkan surat panggilan kedua kepada Mas Anas Urbaningrum, ya kan. Di dalam tanda terima surat yang saya tanda tangani itu dipanggil yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 10 Januari ya. Bila Anas juga tidak datang tanpa alasan hari Jumat mendatang, maka KPK mungkin akan melakukan pemanggilan paksa. Yang bersangkutan dipanggil lagi pada hari Jumat. Jadi sampai pukul 17.00 tadi kami masih menunggu konfirmasi terkait dengan pemanggilan yang sudah dilayangkan sebelumnya untuk pemeriksaan hari ini. Tapi sampai pukul 17 tidak ada keterangan yang disampaikan oleh tersangka kepada KPK berkaitan dengan ketidakhadirannya. Sejatinya Anas akan diperiksa KPK Selasa pagi. Namun Anas mangkir dari pemeriksaan pertama sebagai tersangka korupsi Hambalang. Kalau dia mangkir, artinya tidak ada penjelasan atau alasan yang bisa dibenarkan secara hukum, maka panggilan kedua akan dilakukan, itu bisa dengan upaya membawa atau upaya paksa. Kuasa hukum Anas menilai isi surat perintah penyidikan atau sprindik yang dibuat KPK tak jelas. Di sprindik tersebut, Anas ditetapkan sebagai tersangka korupsi Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Atas dasar itu, Anas memutuskan untuk tidak menghadiri pemeriksaan. Nah, di sini kami menilai KPK mengabaikan hak advokat untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan itu. Ya, karenanya yang membuat Mas Anas tidak hadir hari ini bukan Mas Anas tidak mau hadir. Anas ditetapkan jadi tersangka sejak 22 Februari 2013. Ia diduga menerima hadiah berupa mobil Harrier dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin. Dalam dakwaan mantan Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, Anas disebut menerima 2,2 miliar terkait proyek Hambalang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Bertambah lagi kasus yang menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah. KPK mengumumkan Atut tersangka dugaan suap alat kesehatan di Provinsi Banten. Adik Atut, Tubagus Hairiwardana, juga terjerat kasus yang sama. Penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup, ya, yang kemudian disimpulkan bahwa kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan dengan tersangka RAC. RAC adalah selaku Gubernur Pemprov Banten. Kasus yang disangkakan ke Atut Khosyah bertambah menjadi 2. Selasa malam, KPK mengumumkan Atut merupakan tersangka suap pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten. Adik kandung Atut, Tubagus Hairiwardana atau Wawan, juga terseret kasus yang sama. Keduanya menjadi tersangka sejak Senin 6 Januari 2014. Telah ditemukan juga dua alat bukti yang cukup berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di Banten tahun 2011-2013, maka penyidik
menetapkan saudara TCW selaku komut PT BPP. Kakak beradik Atut dan Wawan dituduh menyuap dalam pengadaan alat kesehatan Banten tahun anggaran 2011 hingga 2013. Atut diduga merekayasa tender dan menerima komisi dari perusahaan pemenang tender. Sementara Wawan selaku pemilik PT Bali Pasifik Pragama, pemenang tender proyek Alkes diduga menggelembungkan anggaran. Di antaranya pengadaan ruang rawat intensif Rumah Sakit Rujukan Banten. Audit BPK Perwakilan Banten menemukan penyimpangan lebih dari 30 miliar rupiah. Wawan sebelumnya telah terbelit suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar dalam pemilu kada Lebak, Banten. Suap ke Akil Mohtar tersebut menjadi pintu terkuaknya kasus-kasus lain. Ia kemudian dituduh terlibat suap pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Badan Pemeriksa Keuangan mengendus penyimpangan mencapai lebih dari 12 miliar. Modusnya serupa dengan suap Alkes Provinsi, yaitu rekayasa tender dan penggelembungan harga secara gila-gilaan. Bagi Atut Hosiah, suap pengadaan Alkes Provinsi Banten ini menjadi kasus keduanya. Sebelumnya, Atut telah menjadi tersangka suap pemilu kada Lebak yang juga menjerat Akil Mohtar. KPK juga mengembangkan penyidikan terhadap perusahaan swasta yang terkait pengadaan alat kesehatan di Banten. Bisa jadi akan ada tersangka baru. Novita Sari, Edward Ambarita melaporkan untuk NET.